Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala SD Negeri 1 Tujuh Ibu Oktiviani Ciptanti SPK. Yang saya hormati Bapak Ibu guru hadirin yang telah berkenan hadir di kegiatan ini. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kesehatan kepada kita sehingga kita bisa berkumpul dalam acara diseminasi budaya disiplin positif. Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan ini adalah kegiatan saya untuk memenuhi tugas aksi nyata saya pada kegiatan calon guru penggerak angkatan 11 untuk aksi nyata penyebaran pemahaman budaya positif. Namun sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu ya Bapak Ibu untuk lancar acara pada siang hari ini. Berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih. Sebelum lanjut ke acara selanjutnya, Bapak Ibu guru mohon berdiri sejenak untuk mendengarkan lagu.
acara selanjutnya sambutan dari Ibu Kepala SD Negeri 1 Tunjung Seto. Pada Ibu Liviani dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 1 Tunjung Seto. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bapak Ibu, mari kita memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada siang hari ini kita sudah duduk bersama insya Allah dalam keadaan sehat dan bahagia di Aula SD Negeri 1 Tunjung Seto dalam rangka penyebaran pemahaman budaya positif oleh calon guru penggerak angkatan 11 Ibu Ratna Purwanti SPD SD. Salawat serta salam mari kita curahkan kepada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Bapak Ibu yang berbahagia, pada siang hari ini saya sangat bangga kepada Bapak Ibu Guru semuanya dapat memenuhi undangannya dari Bu Ratna dengan tepat waktu. Insya Allah nanti beberapa jam ke depan kita akan bersama-sama. Bapak Ibu, kita beri aplaus untuk Ibu Ratna Purwanti SPD SD. Yang ini Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu, saya ucapkan selamat kepada Bu Ratna, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Kebumen, yang pada siang hari ini kalau nama secara KBBI ada desiminasi. Nah ya, ini Bu Ratna mengambil penyebaran pemahaman, desiminasi ya penyebaran ya desiminasi ya. Penyebaran pemahaman budaya positif. Nanti di kegiatannya Bu Ratna ini insya Allah banyak manfaatnya. Materi-materi yang sudah pernah dipelajari oleh Bu Ratna, beberapa modul ya Bu, nanti akan diterapkan dalam kegiatan budaya positif di SD Negeri 1 Tunjung Seto. Nanti Bapak Ibu Guru bisa mengadopsi ilmu pengetahuan yang akan disampaikan oleh Bu Ratna dan diterapkan kepada peserta didik dari kelas 1 sampai dan kelas 6. Mana yang tepat untuk kelas 1? Budaya karakternya yang mana? Budaya disiplin positifnya yang mana? Untuk kelas 2, kelas 3 sampai dengan kelas 6 yang sesuai itu yang seperti apa? Nah, terus nanti ilmunya juga mungkin akan kita ikutan menyerap, nyecep ilmunya Bu Ratna yang sudah beberapa modul sudah dilaksanakan. Begitu nih Bapak Ibu, semoga kegiatan penyebaran pemahaman budaya positif oleh calon guru penggerak angkatan 11 Bu Ratna Purwanti akan terselesaikan dengan lancar. Dan besar harapan saya selaku Kepala Sekolah SD Negeri 1 Tunjung Seto, semoga Bu Ratna bisa lulus di calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Kebumen dengan nilai yang sangat memuaskan. Dan saya nantikan kepada Bapak Ibu Guru yang masih timur, yang masih muda, usianya di bawah 50 tahun, ini untuk segera mendaftar menjadi calon guru penggerak. Jadi Bu Ratna nanti akan ada temannya, bergeraknya akan lebih satset gitu ya. Walaupun belum pada jadi guru penggerak, Bapak Ibu Guru SD Negeri 1 Tunjung Seto juga bergeraknya sangat luar biasa. Apalagi kalau sudah mendapat label guru penggerak, pasti akan lebih luar biasa. Gitu ya, lebih luar biasa. Seperti kondol kita, komunitas belajar kita, Balu Rasa Banaran luar biasa. Sekali lagi
Applause untuk Bu Ratna. Semangat Bu Ratna. Ya. Bapak Ibu, rileks saja untuk makan dan minum disilahkan. Terima kasih. Ya. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Semoga semuanya dapat mengikuti dengan hati bahagia. Ada hal yang kurang bisa dipahami, bisa langsung ditanyakan. Jadi semuanya akan lebih bermakna, nantinya bisa diterapkan kepada peserta didik kita SD Negeri 1 Tunjung Seto tercinta. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas sambutannya. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, tiba saatnya saya memaparkan budaya positif, penyebaran pemahaman budaya positif sebagai tugas saya, tugas aksi nyata saya di modul 1.4. Apa sih itu budaya positif, Bapak Ibu? Oh ya. Sebelum kita mulai ke materi, kita ice breaking dulu ya Bapak Ibu. Oke. Cluenya bumi itu bulat. Bagi yang sudah pernah, ya biar tambah kejelasannya lagi. Yang belum pernah, biar nanti bisa dipraktikkan di kelas. Bumi itu bulat dulunya. Bulat adalah sebuah kesempurnaan. Jika 8 ditambah 2 adalah 2 dan 6 ditambah 4 adalah 1, maka 9 ditambah 8 berapa Bapak Ibu? 9 tambah 8 berapa? 8 tambah 2, 8. 6 tambah 4, 1. 3. Ada lagi yang menjawab? Yang jawabannya lain? Nggak mudah. Cluenya bumi itu bulat. Bulat kan blondo ya, bener. Nah, di angka 8 kan bunderannya lorok. Tambah 2 kan tidak bunder. Berarti kan yang dihitung cuma 8-nya. Dan 6. Ini kan 1. Tambah 4 kan tidak ada yang bunder. Jadi cuma 1. 6 tambah 4 1. Maka 9 tambah 8 sama dengan 2-2-nya 1. Iya. Yang 8 2-2-nya itu ice breaking hari ini. Cukup ya Bapak Ibu, mengingat waktu. Nanti ice breaking lagi. Ada lagi nanti. Kesepakatan forum diseminasi. Kesepakatan kita hari ini yang sudah saya buat. Menghargai siapapun, menjadi pendengar yang baik, boleh izin keluar jika ada keperluan, aktif dalam forum diseminasi, HP di silent. Ada yang mau ditambahkan? Boleh? Ini kesempatan cukup? Oke. Kita langsung ke apa sih itu budaya positif ya, baik. Budaya positif di sekolah itu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Sebenarnya budaya-budaya ini sudah biasa dilakukan oleh kita di sekolah kita ya Bapak Ibu. Ini hanya penguatan agar menjadi lebih, oh ternyata budaya positif tidak hanya ini, masih banyak yang termasuk ke budaya positif. Kita lanjut. Ini ada pernyataan Bapak Ibu. Boleh jawab setuju, boleh jawab tidak setuju. Ini tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Yuk. Setuju atau tidak setuju? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju ya? Tidak setuju?
Iya, kita ini dulu. Nanti kalau sudah sampai baru bisa mengambil kesimpulan. Oh ternyata jawaban saya tadi belum betul, atau berarti oh sudah betul. Begitu. Ini baru pertama. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Betul? Setuju? Oke. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju? Oke. Kita lanjut dulu ya. Ini PR kita dulu. Nanti PR nanti dibahas. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Kita kan semuanya Bapak Ibu guru ya. Ini budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti. Apa saja ya? Ini perubahan paradigma belajar, ada disiplin positif, ada nilai-nilai kebajikan, ada kebutuhan dasar manusia, ada motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, ada keyakinan kelas, nanti ada segitiga restitusi. Kemarin yang membantu saya segitiga restitusi itu Bu Sri Sulastri. Jadi nanti saya sudah, oh iya, yang seperti itu ya Mbak, gitu ya Bu. Pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, ini pembelajaran ini Bapak Ibu, pembelajaran dengan dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Apa sih itu pembelajaran berdiferensiasi? Kita sudah sering dengar lah ya Bapak Ibu. Berdiferensiasi itu pembelajaran yang menyesuaikan dengan kebutuhan siswa kita, berpihak pada siswa kita, berpihak pada siswa kita menurut minat bakat gitu. Jadi nanti hasilnya bisa maksimal. Ini juga sesuai filosofi Ki Hajar Dewantoro untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Apa sih profil pelajar Pancasila? Apa saja ya? Ini beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terus apa lagi ya Bu? Berkebinekaan global. Terus ada mandiri. Ada yang mau nyanyi? Boleh. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan menarik. Ya. Ilustrasi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah itu mampu menguatkan karakter anak. Lagi ada ilusi bahwa orang dewasa itu berhak memaksa. Nah, ini yang kurang sesuai. Kita pelajari selanjutnya ya Bapak Ibu.
supaya kita lebih paham itu teori kontrol itu yang benar yang bagaimana, kita pelajari dulu antara stimulus respon dengan teori kontrol. Apa sih itu stimulus respon, apa itu teori kontrol? Dalam realita kebutuhan kita di stimulus respon itu, realitas kebutuhan kita itu sama, tapi kalau di teori kontrol realitas kebutuhan kita itu berbeda. Terus semua orang itu melihat hal yang sama. Di teori kontrol setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda-beda. Di stimulus respon kita mencoba mengubah orang itu agar berpandangan sama dengan kita. Di teori kontrol itu kita berusaha memahami pandangan orang lain itu tentang dunia. Di stimulus respon perilaku tidak sebagai suatu kesalahan. Dengan di teori kontrol itu semua perilaku itu memiliki tujuan. Di sini orang lain bisa mengontrol saya. Di teori kontrol itu hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Terus saya bisa mengontrol orang lain. Di teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan atau bujukan gagal. Nah ini kalau pas gagal tidak ada keberhasilan dipaksa. Tapi kalau di teori kontrol kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Terus model berpikir menang atau kalah. Ini kalau di stimulus respon. Sedangkan di teori kontrol ini model berpikir menang dan menang. Kita lanjut dulu Bapak Ibu. Disiplin positif. Disiplin positif itu berasal dari kata disiplin yang berarti belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif juga merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan reward. Jadi mereka itu dididik untuk mereka itu menyadari mereka itu sudah berbuat benar apa salah. Itu atas kesadaran mereka sendiri. Kalau disiplin positif seperti itu. Nggak boleh dipaksa ya? Tidak boleh diberi hukuman, tidak boleh diberi reward juga. Nanti di akhir ini jenengan akan paham. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan yang universal, yang umum, dan memiliki motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik itu motivasi yang berasal dari mana? Dari dalam. Betul, dari dalam diri. Kalau motivasi berasal dari dalam, itu kan sudah mantap ya Bapak Ibu. Tidak ada rasa takut ingin karena ada hukuman. Tapi kalau sudah dari dalam diri sendiri kan berarti dia sudah sadar, oh ini salah, ini benar, ini salah. Itu sudah timbul dari dirinya sendiri. Dalam budaya kita makna kata disiplin, nah kita kan sudah sering lah Ibu, sering mendengar kata disiplin. Dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan tidak nyamanan. Nah, kadang kita ya disiplin, melakukan kedisiplinan itu kadang-kala ya karena mungkin sesuatu yang ada sesuatu yang membuat kita tidak nyaman ya Bapak Ibu, menjadi kena marah, dihukum, itu kan ketidaknyamanan. Disiplin itu tadinya karena kita tidak nyaman. Misalnya kalau saya telat dari jam 7, nanti laporan saya ke sana nilainya kurang, kan seperti itu. Merah di waktunya merah, di absennya merah. Nah itu kan tadinya kita kan merasa tidak nyaman ya, tapi karena sudah menjadi
tanggung jawab kita, dan memang mau tidak mau kita harus disiplin, kita kan bisa membuat dari ketidaknyamanan itu menjadi sesuatu yang ini tanggung jawab saya memang harus seperti ini, saya sudah memutuskan diri saya untuk menjadi guru, ya aturannya seperti ini, ya memang harus saya lakukan. Itu sudah sadar dari diri kita sendiri. Begitu juga dengan anak kalau tidak sadar atau belum sadar, ya kan merasa tidak nyaman, bu guru galak, bu guru aku dihukum, bu guru apa domai, sedikit berhukum, seperti itu kan tadinya ketidaknyamanan, ya. Tapi kalau nanti sudah, oh ternyata bu guru mendidik saya seperti ini, keras seperti ini, saya dimarahi seperti ini, dihukum seperti ini, bu guru punya tujuan biar saya menjadi anak yang disiplin. Ternyata kan seperti itu. Nilai-nilai kebajikan itu apa sih, ya? Nilai kebajikan, kata kebajikan itu kan kebaikan, ya Bapak Ibu. Itu artinya nilai yang telah disepakati, lepas dari suku bangsa, lepas dari bahasa maupun latar belakangnya. Nilai-nilai kebajikan secara universal itu nilai-nilai yang bersifat positif, yang merupakan tujuan mulai ini dicapai setiap individu. Jadi setiap individu sebenarnya memiliki nilai. Terus nilai yang disepakati bersama lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang, dan menyesuaikan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kita ke kebutuhan dasar manusia. Setelah tadi disiplin positif, kita ke kebutuhan dasar manusia. Semua manusia punya kebutuhan dasar, kebutuhan pokok, ya Bapak Ibu. Sama seperti kita dalam rumah tangga kan ada kebutuhan pokok. Nah, ini kebutuhan dasar manusia itu meliputi apa saja. Nah, ini di antaranya kebutuhan dasar manusia ada nih: bertahan hidup, makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Ini kebutuhan dasar Bapak Ibu. Kebutuhan dasar bertahan hidup. Tanpa makan kita tempat tinggal, tanpa pakaian itu. Makanya bertahan hidup itu kebutuhan nomor 1 Bapak Ibu. Makanya bagaimanapun kita, ya sakitnya tetap berangkat, itu kebutuhan hidup. Terus rasa kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, itu merupakan kebutuhan Bapak Ibu. Jadi di mana kita tinggal, di masyarakat, di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, kita kan perlu rasa ini, ya, kasih sayang dan rasa diterima. Ya tidak Bapak Ibu? Bagaimana kalau di lingkungan masyarakat kita tidak diterima, dicuekin, rasanya bagaimana? Wow. Tidak dipedulikan, tidak dicap, kendureng, tidak dicap apa-apa, bagaimana rasanya? Siksa, gitu. Terus penguasaan, setiap manusia pastilah ingin dianggap, ya, punya keinginan menjadi pemimpin, punya keinginan diakui dan didengar. Pasti itu kebutuhan dasar kita Bapak Ibu. Ya kadang-kadang kita, ya oke lah ya, dipimpin lah ya, tapi kita juga kadang-kadang kan di kelas juga ingin memimpin siswa kita, ya, diakui, didengar. Bagaimana rasanya kalau kita ngomong tidak didengar sama anak-anak di sekolah maupun di rumah kita. Nah, kita kan perlu. Terus kebebasan, kita punya kebutuhan dasar kebebasan, mandiri, memiliki pilihan. Saya juga ingin yang seperti itu, saya juga ingin yang seperti ini. Itu kan kebebasan, itu hak dasar, kebutuhan dasar kita. Terus kesenangan, oh perlu sekali ini, bermain, humor, healing-healing, jalan-jalan, shopping-shopping. Itu kebutuhan dasar kita Bapak Ibu.
jenuh kalau kita terus menerus kerja dan kerja. Sekali-kali bimbingnya diikuti. Ya besok lagi ya Bu. Terus untuk memperdalam pemahaman kita tentang disiplin positif, penyebarannya, pemahamannya, ini ada kasus, contoh kasus. Ibu Naswa, guru wali kelas 6, terlihat kuliah dari situ? Bisa? Aku lurus jelas. Dia tahu baru ya, jelas ya. Ya Bu, lihat. Tolong dibaca. Dibaca. Contoh kasus. Ibu Naswa, guru wali kelas 6, sedang bingung menghadapi ulang salah satu murid kelasnya, Ali. Beberapa anak telah mengeluhkan Ali yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Naswa, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Ali melakukan hal itu? Lapar. Tiap kali melakukan itu karena lapar. Terus Terus alasan kedua, Gak bawa duit, kurang mau jajan gak punya duit, gak punya uang. punya uang, Kurang diperhatikan. kurang masuk ya. Terus alasan yang ketiga, Ali nggak dibawain makanan sama ibunya. jadi merasa ada yang kurang ya. Oh, saya tidak diperhatikan ini sama ibu saya, tidak dibawaan bekal. Takut dengan dia dan menuruti keinginannya karena temannya takut. Senang dia kalau temannya takut. Itu kan kekuasaan. Oh, hebat saya. Teman-teman saya sangat takut sama saya, hebat saya. Merasa hebat dia. Jagoan. Jagoan. Terus karena dia merasa bosan mungkin. Bosan dengan bekal itu saja. Nasi ayam, nasi telur, nasi. Berarti dibawain dokter ini. Terus alasan yang selanjutnya iseng. Ini kan ini karena alasannya karena kesenangan. Iseng, senang mulai kancane. Senang, nek kancane pada nangis senang. Itu kan kesenangan ya. Terus motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul dari diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melaksanakan tindakan dengan tujuan tertentu. Ini menurut Diana Kosen. Terus menghargai diri, kebijakan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan. Nah, ini sudah mulai Bapak Ibu. Timbul motivasi intrinsiknya. Sadar kalau itu benar, sadar kalau itu salah. Terus menghindari arti ketidaknyamanan dan hukuman. Itu motivasi dari ekstrinsik, dari orang lain ya. Takut dihukum, takut dihukum, takut diejek, takut disepelekan. Itu kan motivasi ekstrinsik. Terus mendapatkan imbalan atau penghargaan. Ini juga motivasi ekstrinsik. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Ada hukuman, ada penghargaan, ada konsekuensi, ada restitusi. Nah, kita bahas satu-satu. Apa itu hukuman? Konsep disiplin dengan identitas gagal. Kalau hukuman itu menyakitkan tidak Bapak Ibu? Adakah anak yang mau dihukum? Kalau dihukum merasa tersakiti atau tidak? Nah, terus ada tidak nyaman ya, rasa tidak nyaman. Ada murid yang takut, terus memaksa. Murid menimbulkan kesalahan. Ini karena dihukum, jadi kadang murid bohong. Menurut dihukum kan bohong ya. Terus murid menjadi rendah diri. Itu konsep disiplin yang gagal. Penghargaan menjadi tidak efektif, merusak hubungan, mematikan kreativitas. Nek ora di, kalau tidak ada rewardnya saya tidak mau melakukan. Kadang-kadang anak seperti itu ya. Terus menghukum dengan sistem ranking. Ini juga tidak diperbolehkan. Merampas hak menghargai dirinya.
Konsekuensi ini penguatan, tapi untuk jangka pendek konsekuensinya. Terus perlu monitoring keberlanjutan. Ada stimulus respon. Murid menghormati peraturan. Kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Ini. Nah yang ini. Restitusi. Murid bertanggung jawab atas perilakunya. Ini. Murid bertanggung jawab. Fokus pada pencerahan masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Ada teori kontrol. Dirinya memegang kontrol. Mengontrol dirinya sendiri dulu. Murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Ini restitusi. Hukuman itu perbedaannya dengan konsekuensi dan restitusi. Kalau hukuman itu tidak terencana ya, tiba-tiba. Apa ngerti Bu Titi mau memberikan hukuman apa kan tidak? Itu kan tiba-tiba. Ya. Dilalah anak lupa tidak bawa buku. Suruh pulang sama Bu Tuti itu kan tidak terencana sama anak-anak. Terus bersifat satu arah, perintah diberikan Bu Tuti, dihukum berupa hukuman fisik. Terus kalau konsekuensi itu terencana, disepakati, murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor, ngawasi terus. Kayak bocah biasanya nakal biasa, tapi kadang-kala anak ya, kadang-kala kan anak sudah mulai ya sudah dewasa pikirannya. Restitusi ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Ini restitusi. Ciri-ciri restitusi. Bukan menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter, bukan tindakan menguatkan, dan fokus pada karakter bukan tindakan menguatkan, dan fokus pada solusi. Ini berdasarkan pengertiannya, ini kan menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan, bukan menghukum, bukan menjaga, sehingga mereka bisa kembali ke karakternya. Anak-anak itu aslinya baik, tapi kadang kan ada motivasi ekstrinsik ya. Angger aku orang ilmu kancane sing ora apik iku aku ora dibalani kan seperti itu. Ada rasa takut. Kemudian kita akan belajar membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Ini kelihatan atau tidak Bapak Ibu? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Ini termasuk hukuman apa konsekuensi? Satu arah apa kesepakatannya? Satu arah dari guru ya? Termasuk hukuman. Terus lari mengelilingi lapangan. Ini juga termasuk hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Termasuk apa ini? Konsekuensi. Terus yang bawah ini, kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran. Ini konsekuensi apa? Hukuman. Konsekuensi ya, kehilangan waktu 10 menit kan berarti tidak ada pengulangan, tidak ada kelonggaran atau tambahan waktu ya. Salahnya dia memang terlambat. Padahal sudah dibuat kesepakatan kelas yang harusnya anak disiplin waktu. Nah ini sekarang kita sudah mulai ke posisi kontrol restitusi. Posisi kontrol itu ada guru sebagai penghukum, ada guru sebagai pembuat merasa bersalah, ada guru sebagai teman, ada guru sebagai pemantau, dan ada guru sebagai manajer. Ini nanti Bapak Ibu guru di mana ini? Iya. Posisi saya di mana sih? Apa penghukum? Apa pembuat rasa bersalah? Apa sebagai teman? Apa sebagai manajer? Saya Penghukum itu patuhi aturan sekolah, lalu silakan lari mengelilingi lapangan. Ini kan sifatnya fisik ya, Bapak Ibu. Terus kalau pembuat rasa bersalah, contohnya ini. Berapa kali Bu Guru bilang harus memberitahu kamu, Bu Guru sangat kecewa dengan kamu. Nah ini.
Kalau posisinya sebagai teman, ayolah jangan berkelahi, buat guru bangga itu sebagai teman. Kalau sebagai pemantau, kamu sudah melanggar beberapa kali apa peraturan yang dan konsekuensinya, itu sebagai pemantau. Kalau sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Nah, bertanya dulu. Lalu kira-kira bagaimana kamu akan memperbaikinya? Nah, itu kan mencari solusi, tidak menyalahkan. Itu posisi sebagai manajer. Kayaknya aku banget ya. Apa Pak Guri? Ini posisi penghukum. Kita lihat dulu ya Bapak Ibu. Naren, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu lawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Tadi Bapak Ibu, posisi penghukum, anak akan merasa memiliki dendam. Itu kan dampak yang kurang baik untuk psikis anak ya. Adalah anak itu sejatinya anak yang baik, tapi karena langsung dijemput bersalah sama Bapak Ibunya tanpa Bapak Ibunya itu tanpa Bapak Ibu guru itu tahu penyebabnya kenapa anak itu terlambat, tidak ditanya terlebih dahulu, langsung menyalahkan saja, langsung dihukum malah ya. Nah itu dampaknya sangat tidak baik. Ini tadi contoh video yang bisa membuat kita menjadi sadar, oh posisi saya seperti ini kalau saya posisinya anak-anak memiliki rasa dendam kepada saya. Nah ini kita akan kembali ke materi keyakinan kelas. Keyakinan mengapa tidak peraturan kelas. Ini yang nanti bisa kita ambil. Keyakinan kelas itu nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, bukan peraturan. Kalau peraturan itu kan cenderung memang sudah dibuat, tapi kalau kesepakatan itu kan keyakinan kan sudah kesepakatan di antara guru dan siswa, sudah tidak ada nyang-nyangan karena itu sudah menjadi kesepakatan bersama. Kalau peraturan kelas masih seperti ini kata-katanya, tapi kalau sudah keyakinan kelas sudah pakai kata-kata yang positif. Peraturan kelas contohnya ini, kembalikan barang ke tempatnya. Kalau keyakinan kelas sudah tanggung jawab. Jadi peraturan ini lebih kadang menggunakan kata-kata yang negatif, tapi kalau keyakinan ini sudah positif. Dilarang mengganggu orang lain, tapi kalau di keyakinan sudah menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran.
Ini kan sudah menjadi komitmen menghormati orang lain, bukan kehadirannya menghormati orang lain. Ini sudah kesepakatan, keyakinan. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Bapak Ibu tentu sebelum pembelajaran pada awal tahun ajaran kemarin kan sudah membentuk kesepakatan kelas ya, keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas itu lebih abstrak dari peraturan, terus berupa peraturan universal umum sifatnya. Misalnya menjaga kebersihan, terus tidak boleh membuang sampah sembarangan, tidak boleh makan saat pelajaran sedang pembelajaran. Itu kan bisa disiplin waktu ya, disiplin menjaga kebersihan. Kalau disiplin waktu kan tidak boleh telat, tidak boleh datang terlambat saat upacara, tidak boleh masuk kelas terlambat. Itu kan bisa nanti disiplin waktu masuknya, lebih ke universalnya. Terus kalau membuat kesepakatan tidak usah banyak-banyak, sedikit tapi mengena. Itu kesepakatan ya 5, jangan 20, tidak usah terlalu banyak. Cerita mungkin kita pernah mengalami ya, kita pernah pada posisi ketika anak kita seperti ini, murid kita seperti ini. Apalah beliau berkata. Sekarang kamu berdiri satu kali bicara dan angkat kedua tangan. Itu pendidikan dulu ya. Pegang anak. Sekarang Buka halaman. tidak boleh. Buka kedua tiga. Selamat pagi anak. Apa alasannya kamu kalah? Sekarang kamu lakukan seperti kemarin. Baik, anak. Pelajaran hari ini adalah bahasa Indonesia tentang dalam segalanya. Kamu lagi nggak balik? Kacau-kacau dia udah tahu. Sekarang aku bisa lakukan seperti apa? Baru nyata ya, orang tuanya sakit ya. Mungkin mbahnya dia tinggal sama kakeknya. Kan banyak yang murid-murid kita yang tinggal sama kakek nenek. Orang tuanya merantau kerja, tinggal di sini sama mbahnya. Sebelum kita menyesal ya Bapak Ibu, oh ternyata dia punya alasan.
kita lihat video yang terakhir. Kita bisa bandingkan dari tadi yang penghukum menghayati banget. Sudah banget lagi bersara. Kenapa ada di situ? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu. Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Nah, ini tadi langkah-langkahnya, langkah-langkah ya, restitusi. Kita bisa bandingkan dari video yang pertama, video yang kedua, dan video yang ini. Kira-kira lebih baik yang mana? Atau paling baik yang mana? Yang ketiga yang terakhir ya. Yang tadi yang pertama video posisi sebagai bagaimana dampaknya teman-teman. Mengecewakan, negatif, sangat-sangat tidak. Iya, berdampak negatif. Yang kedua juga tidak tanya dulu kenapa ibu menghayati sekali gitu. Nah, ini tahapan yang sebaiknya kita lakukan. Tahapan restitusi, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan yang ini Bapak Ibu. Sebelum kita menghukum anak, kita tanya dulu. Kita lakukan segitiga restitusi. Mengapa anak berbuat seperti itu? Kadang-kadang kan anak berbuat seperti itu karena punya alasan. Jadi kita harus tahu dulu alasannya. Tidak begitu berbuat salah langsung menghukum. Anak juga punya kira-kira tadi seperti video yang kita saksikan kan, kok saya dihukum Bu? Saya salah apa Bu? Kan seperti itu. Gurunya langsung menghukum saja, tidak tanya dulu. Nah, tidak boleh ya Bapak. Akibatnya fatal. Ini langkah-langkah segitiga restitusi itu pertama menstabilkan identitas. Kita kan bisa tanya dulu berbuat atau menstabilkan, menetralkan suasana. Kita ajak anak itu berbicara. Berbuat salah itu wajar. Anak kalau sudah seperti itu kan terus tenang ya. Oh berarti guru tidak menghukum saya, tidak langsung meninggalkan saya. Tidak ada manusia yang sempurna.
kan seperti itu. Terus dengan kata-kata Bapak Ibu juga pernah melakukan kesalahan, kan seperti itu ya. Bapak Ibu tidak mau mencari yang salah dalam hal ini, tetapi hanya ingin mencari solusi. Nah ini kan kita bisa mengajak berbicara anak dengan menstabilkan ibu kita. Jadi anak akan tenang dulu. Baru setelah itu kita ke validasi tindakan yang salah. Kita tanyakan, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan itu, kan seperti itu. Ditanya dulu tindakannya, kenapa seperti itu, pasti punya alasan. Terus kamu patut bangga karena lebih melindungi sesuatu yang penting buatmu. Mungkin dia mempertahankan harga diri, misalnya disalahkan sama temannya, misalkan dinakali sama temannya, atau diejek, atau orang tuanya yang kadang-kadang kalau anak SD ya kan memanggil nama orang tuanya, ya kan tidak terima ya nama orang tuanya buat bahan hinaan, ejekan, kan dia ingin membela dirinya. Mulanya ya, makanya kita harus tanya dulu kenapa dia bertengkar, berkelahi seperti itu. Memvalidasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan, tindakan itu sesuai dengan keyakinannya sudah dibentuk di sekolah apa belum, sesuai dengan kesepakatan keyakinan yang dibentuk di kelas apa belum, gitu. Dikembalikan lagi ke anak. Di setiap kelas kan ada keyakinan kelas, menghargai orang lain, begitu. Nah, sudah sesuai atau belum dengan keyakinan kelas, dikembalikan lagi ke anak tersebut sehingga anak bisa mencari solusi sendiri. Oh iya, saya melakukan kesalahan Bapak, sebenarnya saya tidak seperti itu. Berarti kan ada videonya ya. Nah, dari video yang sudah kita saksikan bersama, kita bisa mengambil kesimpulan posisi kontrol apa yang sebaiknya kita sebaiknya kita lakukan. Posisi kontrol sebagai penghukum, apa sebagai pemberi rasa bersalah, atau sebagai teman, atau sebagai pemantau, atau posisi sebagai manajer, kan seperti itu. Kalau Bapak Ibu tadi menyaksikan dengan melihat ke anak-anak kita mengimplementasi besok, oh berarti posisi saya masih berarti posisi yang paling atau seharusnya kita lakukan itu posisi manajer. Bapak Ibu yang saya hormati, dari sini bisa kita ambil kesimpulan dalam penerapan program disiplin positif. Hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya. Saat ini bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among, kita kan among ya begitu. Posisi manajer yang menuntun murid sehingga murid dapat menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Terima kasih, sekian dari saya. Namun sebelum saya tutup, saya ingin meminta Ibu Kepala Sekolah untuk memberikan refleksi, dan nanti teman-temannya ada yang mewakili. Refleksi. Pada kegiatan di Ratna ini, kalau kita akan merefleksikan ya Bapak Ibu, kita coba untuk merefleksi dengan 4P ya. Yang pertama adalah perasaan kita, kemudian ada peristiwa, perasaan, dan pembelajaran serta penerapan. Peristiwa hari ini yang kita alami apa ini Bapak Ibu? Kita sudah mengikuti penyebaran disiplin positif bersama dengan Bu Ratna. Ini peristiwa hari ini ya luar biasa. Kemudian
dari peristiwa itu perasaan kita mengikuti bagaimana Bapak Ibu? Ya, kalau saya merasa ada yang saya pertama bahagia, tapi begitu melihat contoh-contohnya saya merasa oh iya ya, saya merefleksikan diri saya mungkin akan lebih ke manajer itu yang terbagus. Monggo kalau ada yang ingin menambahkan dari saya itu. Terima kasih Ibu. Kemudian teman-teman, Tuti mungkin? Oke, persilakan. Terima kasih. Pertama dari pertanyaan Bu Ratna yang menghukum apa itu, saya berarti sebelum saya mendengar penjelasan Bu Ratna, berarti apa yang saya lakukan masih belum benar. Setelah saya mendengarkan Bu Ratna di sini, insya Allah pertama saya bertobat dulu deh. Iya, insya Allah saya mungkin harus lebih sabar seperti itu. Memang alhamdulillah banyak ilmu yang saya dapat hari ini. Saya jadi belajar ternyata hukum itu tidak baik deh, Bapak Ibu deh. Ya, insya Allah kedepannya saya akan mengimplementasikan apa yang Bu Ratna jelaskan tadi, dan mudah-mudahan saya bisa istiqomah untuk tetap lebih sabar, tidak menghukum, tapi saya juga masih belajar, mudah-mudahan semuanya juga bisa nih Bapak Ibu nih. Ya, saya kira dari saya cukup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu mengenai tadi ingin menanyakan mengenai ada aturan, kemudian ada keyakinan. Keyakinan adalah sifatnya yang abstrak. Contohnya adalah menghormati orang lain. Kalau abstrak itu apa boleh diganti dengan keyakinan itu dengan norma, itu kan aturan yang tidak tertulis. Apa ya sama? Sudah? Iya. Nah, terima kasih. Iya. Terima kasih Pak Agus. Tadi sudah saya paparkan sedikit. Kalau peraturan kelas itu sifatnya dari lembaga, itu sudah langsung ke anak bahwa anak itu harus begini, seperti itu. Tapi kalau kesepakatan itu sifatnya itu sudah merupakan ya seperti perjanjian. Ini kesepakatan kita. Ini sudah menjadi perjanjian kita di kelas bahwasanya siswa dan guru sudah sepakat harus melaksanakan poin A, B, C, D. Itu sudah menjadi kesepakatan. Jadi itu sudah ada konsekuensinya. Kalau anak melanggar kesepakatan ini berarti konsekuensinya ini. Seperti itu. Terus untuk kata abstrak tadi bisa diganti norm. Itu kan tadi saya paparkan kalau itu ya merupakan umum lah ya Pak, peraturan yang umum atau ciri-ciri umum itu bisa saja kita ubah. Itu kan kita yang membuat, itu kita yang menuliskan. Jadi kata-kata abstrak diganti ke norma deh, boleh saja seperti itu, norma yang menjadi kesepakatan kita, begitu ya Pak. Terus apalagi Bapak tadi sudah cukup ya? Sudah cukup ya. Oke, terima kasih nih Pak Agus dan Bapak Ibu guru yang saya hormati. Itu tadi pemaparan yang sudah saya sampaikan, semoga bisa menjadikan gambaran, menentukan langkah, bisa mengimplementasikan. Berarti selama ini posisi saya di sini dan seharusnya posisi saya seperti ini. Jadi terima kasih atas masukan Ibu Kepala Sekolah dan Bu Tuti juga Pak Agus. Itu menambah penguatan bagi kita semua di Bapak Ibu. Semoga kita bisa mengimplementasikannya di kelas kita masing-masing. Terima kasih atas waktu yang telah disediakan oleh Bapak Ibu sudah menghadiri kegiatan saya pada siang hari ini.
Mudah-mudahan kita semua selalu mendapat keberkahan kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan tugas kita sebagai guru dengan sebaik-baiknya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.